Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ridwan, kelas PAI A9, NIM T 2019-1424. Di sini saya akan menerangkan materi tentang toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab, yaitu at-toharu, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Ibnu Rusdi, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas, yang maksudnya ialah membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang bersucinya dengan wudhu, dan dari hadas besar, yang sesuatu yang bersihnya dengan mandi wajib atau mandi besar. 2. Toharoh dari hubs atau najis, yang maksudnya adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Pengertian najis adalah, secara bahasa, najis adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syariat Islam atau syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah seseorang tidak sah, seperti darah dan kencing. Cara membersihkan najis yaitu dengan cara istinja dan ijmar. Yang kedua yaitu menggosok dan menyiram. Hadas. Secara etimologi, hadas ialah seseorang yang tengah berhadas, sedangkan menurut terminologi ialah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa menjaga sahnya sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Cara bersuci dari hadas berdasarkan apa yang diketahui, ada yang disebut hadas kecil dan ada yang disebut dengan hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mencucikannya. Bersuci dari hadas kecil ya cukup dengan wudhu atau tayamum, sedangkan bersuci dari hadas besar harus dengan mandi wajib atau mandi besar. Alat-alat untuk bersuci yang pertama yaitu air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis adalah pernyataan Rasulullah berdasarkan hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghaliba 'ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Yang artinya air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Air yang dapat digunakan untuk bersuci dibagi menjadi 4, yaitu pertama air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan yang keempat yaitu air musyamas. Macam-macam air yang boleh dan sah untuk bersuci adalah A. air hujan, B. air laut, C. air salju, yang keempat D. air mata air, yang kelima air sungai, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air sumur. Kedua, debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci dari hadas dan najis dan dia tidak menemukan air, maka dari itu diberikan kemudahan dengan bersuci, yaitu dengan bersuci menggunakan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Ketiga, benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti untuk beristinja. Selanjutnya itu pembagian najis. Secara wujud, najis dibagi menjadi dua bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Pengertian najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau memiliki sifat yang nyata seperti warna atau baunya. Contohnya seperti kotoran, kencing, dan darah. Yang kedua yaitu najis hukmiyah, yang artinya semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering, yang kemudian kering dan mengesnya tidak nampak. Sedangkan secara timbangan berat ringannya, najis dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu najis munggoladoh, muhafafah, dan mutawasitoh. Pengertian najis munggoladoh adalah najis yang tergolong berat,
Najis ini disebut sebagai najis yang berat karena cara mensucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya adalah dengan disamak. Cara menyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu basahnya menggunakan lumpur. B. Najis mukhafafah, najis yang ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Cara mensucikan najis ini adalah dengan dipercik ke air sampai merata, baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah. C. Najis mutawasito adalah najis yang sedang atau pertengahan antara kedua najis sebelumnya, yaitu najis selain anjing dan babi atau najis selain kencing bayi dan laki-laki yang belum makan ataupun selain susu, yaitu seperti kencing manusia, tai atau kotoran binatang dan darah. Cara mensucikan najis ini dengan mengalirinya air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa maupun baunya. Selanjutnya yaitu tentang hadas. Hadas kecil ialah bila seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum beristinja, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ialah seseorang dalam keadaan bernajis yang mewajibkan ia untuk mandi sesudah berhadas. Sebab-sebab orang berhadas pertama yaitu karena bersenggama atau bersetubuh suami istri. Bila keluar mani atau tidak maka wajib untuk mandi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fatahharu. Yang artinya jika kamu junub atau bersetubuh maka hendaklah kamu mandi. Yang kedua, keluar mani baik karena bersetubuh atau tidak seperti bermimpi dan sebagainya maka diwajibkan untuk mandi. Yang ketiga, sebab buang kotoran atau haid. Sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Hubaisy, bila datang haid maka tinggalkanlah sholat atau sembahyang dan bila telah habis maka mandilah Anda. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, karena nifas atau darah yang keluar sesudah melahirkan. Bila darah nifas itu tidak berhenti maka diwajibkan untuk mandi. Bila darah nifas itu telah berhenti maka diwajibkan untuk mandi. Selanjutnya pengertian istinja. Istinja menurut bahasa ada dua perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis yaitu kotoran. Adapun menurut istilah syara', istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja berarti menggunakan batu atau air. Selanjutnya yaitu pengertian istinja. Istinja menurut bahasa ada dua, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Yang adapun menurut istilah syariat Islam adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Pengertian istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Syarat-syarat dalam istinja dan istijmar: 1. Hilang rasanya. 2. Hilang baunya. Yang 3. Hilang warnanya. Wudu. Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jika tidak berwudu maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka karena pengaruh wudu mereka ketika di dunia. Seperti hadis yang berbunyi, tabaulugul hilyatu min mu'min yaitu yablugul wudu. Perhiasan atau cahaya seseorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudunya.
Hadis riwayat Muslim dalam At-Thaharah bab tabluk al-hilyah bait yabluk al-wudu. Pengertian mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan bau, debu, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia biasanya merasa segar, bersih, dan santai. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan setelah bersetubuh melakukan berhubungan suami istri. Yang kedua, setelah haid atau menstruasi. Yang ketiga, setelah melahirkan atau nifas. Yang keempat, meninggal dunia. Mandi sunnah. Yang pertama itu mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat hari raya. Yang ketiga, sahabat dari kehilangan kesadaran akibat pingsan, gila, dan sebagainya. Yang keempat, mu'alaf, baru memeluk Islam. Yang kelima, setelah memandikan mayit. Yang keenam, saat hendak ihram. Yang ketujuh, ketika akan sa'i. Yang kedelapan, ketika hendak tawaf, dan sebagainya. Pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Tayamum yang telah dilakukan bila batal bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air, atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air tetapi tetap melakukan tayamum, serta sebab musabab lain seperti yang membatalkan wudhu dengan air. Alasan melakukan tayamum yaitu dalam perjalanan jauh. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit kurang dari kedua kulah. Yang ketiga adalah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Yang keempat, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan. Yang kelima, air yang ada hanya untuk minum. Yang keenam, air hanya di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Yang ketujuh, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Yang kedelapan, sakit dan tidak boleh terkena air. Syarat sah tayamum: telah masuk waktu sholat, memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Selanjutnya, sudah berusaha mencari air namun tidak ketemu, tidak haid maupun nifas bagi wanita, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Pengertian menyapu dua sepatu atau mashul kufain termasuk juga salah satu keringanan dalam Islam. Seseorang yang menetap di kampung, dan bagi mereka yang dalam perjalanan musafir. Pengertian menyapu dua sepatu atau mashul kufain termasuk juga salah satu keringanan dalam Islam untuk seseorang yang menetap di kampung dan bagi mereka yang perjalanan musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir yang kakinya memakai dua sepatu, kalau hendak berwudu maka ia boleh menyapu sepatunya dengan air. Artinya sepatunya tidak perlu dilepas. Syaratnya yaitu bahwa sepatu itu dipakai sesudah sempurna dicuci bersih. Sepatu itu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu menutupi tumit dan kedua mata kaki. Sepatu itu dibawa perjalanan lama. Selanjutnya, jangan ada di dalam dua sepatu itu najis atau kotoran. Dimensi ritual dan spiritual ibadah toharoh. Dimensi ritual toharoh adalah tata cara pelaksanaannya, termasuk di dalamnya alat dan cara membersihkan atau mensucikan. Dimensi spiritualnya yaitu yang membedakan antara berwudu dan bersih-bersih diri ialah niat. Setelah berniat baru kita memenuhi seluruh rangkaian rukun dan sunnah wudu. Niatnya sangat penting, artinya dalam Islam tidak ada ibadah tanpa niat, sekalipun yang dilakukan dengan ibadah khusus. Fadilah atau keutamaan wudu. Wudu adalah amalan ringan tapi pengaruhnya ajaib dan luar biasa. Selain menghapus dosa kecil, wudu juga mengangkat derajat dan kedudukan seseorang dalam surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajati qalu bala ya Rasulullah qala isbahul wudu'i alal makarihi wa kasratul khuta ilal masjidi
wa antitoru sholati ba'da sholati fadalikum riba yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat-derajat. Mereka para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah pun bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan, banyaknya langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Itulah pos penjagaan. Hadis riwayat Muslim. Dalil-dalil tentang toharo telah banyak ada di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Inna wa yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Yang selanjutnya, etika sosial dan aktualisasi ibadah toharo dalam kehidupan sehari-hari. Membuang air itu pun ada etikanya. Yang pertama yaitu masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri, membaca doa, jangan bicara atau ngobrol di kamar mandi, dan keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa. Selanjutnya, jangan buang air atau besar dan kecil di tempat orang sering lewat atau berteduh karena membahayakan, takut binatang yang tersakiti. Yang selanjutnya, jangan menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air, kecuali dilakukan dalam bangunan atau ruang khusus. Wudhu pun ada etikanya, yaitu jagalah diri selalu dalam keadaan wudhu atau senantiasa memperbarui wudhu. Jangan tidur sebelum berwudhu, awali dengan basmalah ketika berwudhu, bersiwaklah setiap kali berwudhu, mulailah berwudhu dengan bagian kanan, dan lain-lain. Sedangkan etika mandi yaitu jangan masuk ke masjid dalam keadaan junub kecuali setelah mandi. Untuk wanita, jangan masuk ke masjid dalam keadaan haid atau nifas kecuali setelah mandi. Jangan membiarkan aurat terbuka, membasui seluruh badan dan menggosok-gosoknya. Basuh kepala lebih dahulu bersama dengan niat, kemudian badan, setelah kanan, setelah itu bagian kiri masing-masing 3 kali basuhan. Etika sosial dan aktualisasi ibadah toharo dalam kehidupan sehari-hari. Islam menyatakan bahwa bersuci melahirkan banyak sifat, sikap, nilai, serta pesan yang akan berdampak kepada perilaku seseorang. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan toharo yang apabila dilakukan dapat membersihkan dosa dan kesalahan manusia. Oleh karenanya, apabila toharo atau bersuci selalu diamalkan sebagaimana sunnahnya, maka akan mampu menghadirkan kesucian lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.